Sebuah varietas benih unggul membutuhkan waktu riset hingga 10 tahun sebelum akhirnya bisa sampai ke tangan petani. Namun, di balik inovasi tersebut tersimpan celah kriminalitas yang jarang dibahas, yaitu pembajakan benih. Saya Syafira Nanseka. Di sini saya akan membedah sebuah kasus hukum yang sempat mengguncang sektor agribisnis Indonesia, yaitu kasus pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman atau yang biasa kita sebut VVT atas jagung manis talenta milik PT Agri Makmur Pertiwi. Kasus yang terjadi ke diri ini bukan sekedar soal pemalsuan biasa, melainkan ancaman nyata bagi kedaulatan pangan dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pemuja tanaman di tanah air. Mari kita analisis kasus posisi dan jerat hukumnya secara mendalam. Mari kita mulai dengan kasus posisi PT Agri Makmur Pertiwi atau PT AMP. PT AMP merupakan pemegang sah hak PVT atas varietas jagung manis talenta dan telah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kronologi kasus ini mencuat pada tahun 2019 di wilayah Kediri, Jawa Timur. Diduga terjadi kebocoran gelung benih atau benih tertua milik PT AMP, yang kemudian jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. 3 orang pelaku yakni Saudara Basuki, AR, dan Muhammad Mintoro mengolah dan memperbanyak benih tersebut secara ilegal. Mereka memproduksi benih turunan talenta tanpa izin, mengemasnya secara curah atau putihan, dan menjualnya kembali ke tingkat petani dengan harga yang jauh di bawah standar pasar. Tindakan ini tidak hanya merugikan PT AMP secara material, tetapi juga merusak ekosistem pemulihan tanaman nasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa contoh tindakan nyata yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam kasus ini. Pertama, perbanyakan tanpa lisensi. Pelaku melakukan proses penanaman dengan tujuan komersialisasi benih, bukan untuk konsumsi. Kedua, manipulasi visual. Salah satu pelaku diketahui memberikan zat pewarna atau coating pada benih untuk mengelabui pembeli, agar benih tampak seperti hasil olahan pabrik resmi. Ketiga, komersialisasi ilegal. Pelaku mengedarkan benih tersebut dalam karung-karung polos seberat 10 hingga 20 kg ke pasar-pasar lokal tanpa sertifikasi mutu dan tanpa izin dari pemegang hak PVT. Akibatnya, banyak petani mengalami gagal panen karena kualitas benih yang tidak terjamin melalui prosedur quality control yang semestinya. Mari kita bedah secara detail berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang pertama, berdasarkan Pasal 6 Ayat 3, pemegang hak PVT memiliki hak eksklusif untuk memberikan persetujuan atas penggunaan varietasnya. Tindakan para pelaku yang memproduksi, menyiapkan, propagasi, hingga menjual varietas talenta tanpa izin merupakan pelanggaran langsung terhadap pasal ini. Yang kedua, dari sisi pidana, para pelaku dijerat dengan Pasal 71 UPVT. Pasal ini mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak PVT dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal hingga 2,5 miliar rupiah. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera terhadap praktik pembajakan benih. Yang ketiga, analisis mengenai Pasal 10 yaitu pengecualian petani. Dalam hukum PVT, petani kecil diperbolehkan menanam kembali hasil panennya untuk kebutuhan sendiri. Namun, dalam kasus ini, unsur kepentingan sendiri tidak terpenuhi karena para pelaku melakukan perbanyakan dalam skala tonnage dan menjualnya demi keuntungan ekonomi. Maka tindakan tersebut adalah pelanggaran berat dan bukan bentuk pembelaan hak petani. Kesimpulannya, kasus jagung manis talenta mengingatkan kita bahwa inovasi di bidang pertanian adalah aset negara yang harus dilindungi. Pelindungan varietas tanaman adalah instrumen kunci untuk memastikan para pemulia tanaman terus berinovasi demi ketahanan pangan nasional. Demikian analisis singkat mengenai kasus pelanggaran hak PVT PT Agri Makmur Pertiwi. Semoga video ini bermanfaat bagi studi hukum dan kesadaran kita akan pentingnya menghargai kekayaan intelektual.